Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita meraih dan mendapatkan pahala dan ganjaran yang sangat banyak, dan Allah tabaraka wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang hadir hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk meniti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nawaqid al-Islam. Ada sekitar 10 yang bisa menggugurkan dan membatalkan keislaman seorang muslim, yang wajib sewajib-wajibnya untuk dihindari. Kemarin kita sebutkan poin yang pertama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitabnya ini adalah asyirk, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ini menjadi poin pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu adalah al-wasa'id, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan, beliau mengatakan rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, Ats-tsani, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitabnya Nawaqid al-Islam, pembatal keislaman yang kedua adalah seseorang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana perantara-perantara tersebut, orang tersebut berdoa kepadanya, yad'uuhum, meminta, memohon dan berdoa kepada perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhumus syafa'ah, dan memohon syafaat, meminta bantuan, meminta pertolongan, wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal, pasrah diri, berharap kepada al-wasa'id, yaitu perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, perbuatan semacam ini kafar,
telah melakukan perbuatan kekufuran kepada Allah, dan ini ijma'an berdasarkan konsensus kesepakatan para ulama. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, perbuatan menjadikan makhluk-makhluk di atas muka bumi ini sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan dan perbuatan orang-orang musyrik masa lalu. Orang-orang musyrik terdahulu, mereka menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dua tujuan. Apa tujuan mereka ketika menjadikan seseorang, menjadikan segala sesuatu perantara kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebagai bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Catat baik-baik ini. Perbuatan orang-orang musyrik ini alasannya nih, menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak lain, pertama sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sebagai bentuk meminta syafaat dan pertolongan. Jadi dua, Pak. Perbuatan musyrik masa lalu ketika mereka menjadikan sesuatu ataupun seseorang sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dua poin ini. Poin pertama, niat mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sebagai bentuk permintaan syafaat, pertolongan, meminta bantuan kepada mereka. Jadi dua poin ini catat baik-baik ini. Kita bahas poin yang pertama. Yang pertama, kata para ulama kita, orang-orang musyrik masa lalu menjadikan perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mana dalilnya? Allah tegaskan itu dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, pembantu mereka berujar. Apa ucapan mereka? Ini catat nih. Orang-orang musyrik masa lalu menjadikan penolong-penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami sama sekali tidak menyembah mereka. Kami, kata siapa? Orang-orang musyrik. Ingat Pak, orang-orang musyrik ini kata Allah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, yaitu berhala-berhala ini tidak disembah sebenarnya kata mereka, illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi yang namanya bantan ada aja nanti Pak. Syubhat itu Masya Allah memang ya. Hati-hati dengan syubhat. Sesuatu perkara yang samar, yang kadang tidak difahami oleh sebagian orang, bahkan kebanyakan orang. Maka insyaAllah nanti kalau cukup waktu kita coba sebutkan beberapa syubhat-syubhat dalam permasalahan ini, yang insyaAllah kita akan baca dari kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala ketika menjelaskan dalam permasalahan syafaat ataupun perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering diungkap oleh sebagian manusia. Tentu khususnya orang-orang muslim ya di sini. Karena kita tidak bicara orang-orang kafir, bicara orang muslim yang membela dan mendukung perbuatan-perbuatan tersebut. Kata mereka, boleh kok meminta syafaat kepada manusia, kemudian meminta kepada mereka dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita katakan bagaimana mereka kok bisa mendukung pandangan ini. Apa alasan-alasan mereka dan bagaimana kita bisa menangkal dan menepis syubhat-syubhat tersebut. Tapi kita ulang sekali lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang musyrik dulu, mereka mengatakan begini, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala ini sama sekali, kecuali
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Niat kami itu agar kami ini bisa dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba lihat, niatnya baik apa enggak itu? Enggak ada yang mengatakan niatnya buruk. Semua orang mengatakan niatnya bagus banget nih. Apa niatnya? Agar dekat dengan Allah. Tapi sering kita ingatkan, niat itu kadang enggak cukup. Niat baik saja belum cukup, harus sesuai dengan tuntunan agama. Semua perbuatan tidak cukup dengan niat. Tapi bukankah ada hadis? Itu ada aja syubhat itu ya. Innamal a'malu binniyat, kan intinya niat, Ustaz. Masya Allah. Subhanallah. Jadi orang betul yang dimaksud di sini dari hadis ini, innamal a'malu binniyat. Pertama, para ulama jelaskan, hadis ini berkenan tentang permasalahan ibadah yang memang ada tuntunan. Salat misalkan. Salat itu harus ada niat. Salat ada syariatnya enggak? Ada. Maka itu pun harus ada niatnya. Orang harus punya niat, dia mau ngapain? Mau sholat, itu baru masuk nanti innamal a'malu binniyat. Orang mau puasa harus ada niatnya. Kenapa? Ada tuntunan dari syariat bahwasanya puasa itu ada. Lihat, semua yang dituntunkan oleh agama itu harus pakai ini niat. Jadi enggak semuanya pakai niat, perbuatan apapun harus ada niatnya, enggak. Yang dimaksud adalah sesuatu yang memang dituntun dari syariat ini. Perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diniatkan memang untuk Allah harus ada niatnya. Tapi kalau orang mau cuci piring, mau ke pasar beli-beli ikan, wajib niat. Wajib enggak niat? Saya harus meniatkan diri dalam hati bahwa saya harus mau. Enggak ada syariatnya seperti itu. Jadi masuk perbuatan di sini adalah niat-niat yang memang diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau niat sholatnya untuk manusia, maka dapatkan pujian dari manusia, enggak dapatkan pahala dari sisi Allah. Ini yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Kayak antum jangan kena syubhat sebagian kaum muslimin yang menggunakan dalil-dalil Quran, dalil hadis juga, yang termasuk dalam kasus nanti insyaallah kita akan sebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan perbuatan orang-orang musyrik ini, mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala ini kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Niat kami ini baik agar kami dekat dengan Allah. Jadi melalui perantara-perantara. Nah, lihat nih. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Subhanahu wa taala menghakimi mereka, menjadi hakim, melakukan penilaian kepada orang-orang semuanya atas apa yang mereka perselisihkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di ayat ini para ulama kita memberikan penjelasan. Kalimat yang tadi disebut, orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, ini adalah orang-orang musyrik. Kenapa? Kalau sudah orang-orang musyrik, berarti dia sudah tidak dianggap sebagai orang-orang muslim. Otomatis gugur kalau pelakunya adalah muslim. Sekali lagi, gugur keislamannya, gugur keimanannya kalau pelakunya adalah seorang muslim. Karena dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Jadi melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini poin pertama. Jadi perbuatan ini datang dari orang-orang musyrik. Kemudian ucapan yang mereka tadi katakan, kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya mereka mengaku tidak menyembah itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka lakukan sejatinya hanyalah sebagai wasilah, perantara doang. Enggak nyembah ini kami, kata mereka. Kami nyembah Tuhan. Ini cuma perantara. Lihat nih kalimatnya. Jelas saya kira, mudah-mudahan, meskipun nanti ini dibantah dalam sisi usul Pak, nanti Pak. Sebagian ulama usul atau sebagian cendekiawan kaum muslimin, ya, kaum cendekiawan Islam ataupun ulama Islam, sebagian mereka kemudian mengatakan, oh enggak, ini tetap dianggap sebagai penyembahan. Kalimat ini bukan bermakna tidak menyembah, karena setiap kalimat yang diawali dengan nafi, kemudian setelahnya ada huruf istitsna, ini justru musbat, bukan manfi, kata mereka.
Ini isbat tentang adanya penyembahan selain Allah. Ini memang kita tidak pungkiri. Meskipun niat asal mereka tidak menyembah, tapi Allah katakan ini penyembahan. Allah yang mengatakan ini. Ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Illa kalimat ini. Kalimat illa. Aku tidaklah jalan-jalan ke pasar melainkan cuma hanya lihat-lihat doang. Berarti jalan-jalan ke pasar apa enggak, Pak? Jalan-jalan. Kalimat di awal, kami tidaklah jalan-jalan ke pasar. Ini kalimat dari sisi bahasa ya. Makanya dibahas oleh ulama usul. Ini justru menetapkan penyembahan kepada selain Allah. Perbuatan orang musyrik ini mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah. Meskipun kalimat awalnya tidak menyembah. Karena Allah mengatakan ma na'buduhum, kemudian di kalimat berikutnya illa. Kami tidaklah memakan daging ini kecuali cuma hanya sekedar ingin mencicipi doang. Berarti makan apa enggak? Makan. Jadi kalimat illa itu sama seperti la ilaha illallah. Berarti Tuhan itu ada apa enggak? Tuhan ada apa enggak? Kok kayak bingung antum tadi? Hati-hati ini. La ilaha kan kalimat tidak ada Tuhan kan begitu kan? Tapi setelah itu dinegasikan, dihilangkan itu. Illallah justru menetapkan bahwasanya Tuhan itu cuma hanya begitu loh. Nah, sama seperti ini. Ma na'buduhum illa liqarribuna. Berarti kalimat takrib inilah yang mereka niatkan sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu asal niat mereka. Tapi tetap dianggap sebagai penyembahan kepada selain Allah. Jelas? Baik, ini diantara dalil yang pertama disebutkan oleh para ulama kita. Yang kedua, tadi kita sebut yang pertama alasan orang menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya ini dengan alasan apa? Pendekatan di diri. Yang kedua apa tadi? Syafaat, meminta, memohon. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang dalil syafaat ini dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-18. Udah mulai tua masalahnya, Pak. Nah, ini jelas. Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yakni perbuatan orang-orang musyrik, lagi-lagi orang musyrik. Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat yang ke-18, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa menimpakan perkara yang bentuknya mudarat kepada mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Lantas kemudian mengucapkan begini, haula, mereka ini syufa'auna indallah, adalah orang-orang yang akan atau makhluk-makhluk yang akan memberikan pertolongan kepada kami dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap bisa mendatangkan kebaikan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang mereka minta kepada mereka langsung. Ya, bukan memintanya kepada Allah. Padahal nanti ada pembahasan syafaat secara khusus. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan milik Allah semua syafaat itu, bukan milik manusia. Apakah Ustadz menegasikan syafaat manusia, menegasikan syafaat makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini? Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, Pak. Kita sedang berbicara hakikat syafaat. Karena nanti kita akan sebutkan dalil-dalil syafaat itu tidak lantas gampang begitu aja bisa diperoleh oleh seseorang dan gampang begitu saja bisa diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Enggak, sampai dipenuhi dua hal. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang akan memberikan syafaatnya kepada orang lain, dan yang kedua, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang berhak mendapatkan syafaat. Jadi dua poin. Syafaat itu
bisa terjadi nanti. Pertama, Allah izinkan kepada siapa? Orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridha kepada siapa? Orang-orang yang akan diberikan syafaat. Dua ini harus terpenuhi. Nanti kita akan sebutkan dalil insyaallah. Kita sebutkan dulu. Ayat ini mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, langsung mengakui, memberikan statement, langsung melabelkan itu jelas mendatangkan syafaat untuk kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami lakukan ini itu minta syafaat kepada mereka, mereka akan berikan syafaatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Lihat nih. Katakan kepada mereka Muhammad, ya Allah perintahkan kepada nabinya, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian ingin kasih tahu sesuatu yang seakan-akan Allah itu enggak tahu apa yang terjadi dan apa sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini ataupun di atas langit sana? Aneh sekali kalian ini, kata Allah. Masa iya seakan-akan ingin memberikan informasi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terjadi di atas langit ataupun di atas muka bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka perbuat. Nah, lihat nih. Jadi poin pertama tadi kita sampaikan, orang melakukan perbuatan menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua minta pertolongan kepada mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana syubhat-syubhat yang beredar. Apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Banyak sekali syubhat beredar. Kita akan coba sebut satu persatu di antara syubhat yang kemudian diperbincangkan oleh para ulama dan dibahas kemudian dibantah. Syubhat yang pertama yang kita akan coba bahas, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, bahwasanya menjadikan perantara berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Menjadikan manusia sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Sebagai wasilah. Apa dalil mereka ini syubhat? Mereka coba datangkan dua ayat Al-Qur'anul Karim dan kemudian mereka tafsirkan sesuai kehendak mereka. Ayat pertama adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Surah Al-Maidah ayat yang ke-35, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35 ini. Tapi ayat ini dijadikan istidlal oleh mereka yang mengatakan bolehnya menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada Allah. Ini dalilnya, dalil syubhat. Dalilnya benar, tapi pemahamannya yang salah, penafsirannya yang salah. Nanti kita sebut. Kata mereka, ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah perantara-perantara kepada Allah." Lihat, kan disuruh cari malah kata mereka. Itu dalilnya. Berarti kita pertama disuruh bertakwa kepada Allah dan disuruh cari perantara-perantara wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihadlah di jalannya Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini dalil pertama kata mereka yang menunjukkan bolehnya menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya ini. Kemudian dalil yang kedua yang mereka sebutkan juga yaitu surah Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka orang-orang yang mereka seru, yang mereka mohonkan sesuatu, yang mereka minta kepada mereka ini,
Mereka pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, siapa di kalangan mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun juga berharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, berarti boleh menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perantara kepada Allah. Baik, bagaimana tanggapan para ulama ketika menjelaskan ayat atau dua ayat ini? Bagaimana pula tafsiran para ulama? Ini harus jelas. A'immatut tafsir, para pemuka-pemuka dari kalangan para ulama tafsir, ya, ahli tafsir, menjelaskan, baik Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, setelah mendatangkan ayat ini memberikan penjelasan apakah takwilnya, maknanya sama sebagaimana diklaim oleh mereka yang mengatakan bolehnya menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk-makhluknya ini. Ternyata tidak disebutkan satupun ulama tafsir yang menjelaskan penafsiran dengan cara demikian. Lantas apa tafsirannya? Kalimat al-wasilah, ma makna al-wasilah? Apa makna dan arti dari perantara ini? Tadi kan disebut takwa kepada Allah dan carilah perantara kepada Allah. Kan begitu kan kalimatnya? Kalau tadi yang mendatangkan syubhat mengatakan begini, ketakwaan itu kan banyak sekali caranya. Maka kalau dikatakan wasilah itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai taqarrub kepada Allah, seakan-akan enggak ada bedanya makna takwa dengan wasilah. Itu kata orang-orang yang mengatakan bolehnya menjadikan perantara kepada Allah. Tetapi memang itu yang kita temukan dari tafsir-tafsir dan takwil para ulama mufassirun. Mereka menafsirkan kalimat al-wasilah itu sebagai bentuk at-ta'ah wa taqarrub ila Allah. Segala bentuk ketaatan kepada Allah, ingat ketaatan. Kalau berbicara ketaatan, Pak, itu harus berlandaskan dalil-dalil Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tuntunan wahyu, enggak bisa. Makanya enggak boleh orang beribadah sekendak hati dia, itu enggak boleh. Meskipun lagi semangat-semangatnya. Saya lagi semangat, Ustaz. Bangun pagi-pagi banget, menaikkan ibadah salat subuh 200 rakaat. Salat subuh 200 rakaat. Saya lagi semangat ini. Boleh? Ya enggak bisa. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan tuntunan wahyu dari Allah dan sabda dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, bukan sekendak hati setiap orang, enggak bisa. Nah, karenanya di sini juga termasuk wasilah, di sini maksudnya ketaatan. Ketaatan berlandaskan ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak dalilnya? Perbuatan ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kalau ada, itu namanya masyru', disyariatkan, diajarkan kita untuk mengikutinya. Kalau enggak, maka bukan bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini harus dipahami. Sehingga para ulama menjelaskan tafsir yang tadi diklaim oleh sebagian orang yang mendukung pandangan yang mengatakan bolehnya menjadikan makhluk Allah sebagai perantara kepada Allah, itu tafsir batil. Tidak ditemukan dari tafsiran ulama-ulama klasik masa lalu, kecuali orang-orang yang datang belakangan yang memberikan penafsiran sekendak hatinya sendiri, bahwasanya yang dimaksud dengan wasilah adalah mendekatkan diri melalui perantara-perantara makhluk-makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan apa? Si fulan ini kan dekat sama Tuhan. Lihat nih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara saya adalah seorang hamba yang hina dina, banyak maksiat kepada Allah. Kayaknya enggak hak deh, enggak pantas deh rasanya langsung memohon, langsung minta sama Tuhan yang maha mulia, maha agung, sementara aku rendah dan hina. Ini enggak benar pemahaman ini. Tapi ini syubhat ini nanti. Nah, kita akan masuk pada syubhat yang kedua nanti. Di antara syubhat yang kedua, yaitu mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka menggunakan kias. Nanti kita akan bantah juga nih kias ini. Syubhat yang juga beredar tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sebelum kita masuk pada syubhat yang kedua ini, kita katakan bahwa makna dari kalimat al-wasilah yang dimaksud dengan perantara kepada Allah adalah mencari segala bentuk amal-amal ketaatan kepada Allah yang bisa mendatangkan kedekatan diri kita kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan wasilah. Jadi bukan semuanya bisa dijadikan wasilah, enggak, yaitu bentuk-bentuk taat kita kepada Allah yang memang disyariatkan oleh agama, ini yang bisa menjadikan sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun ayat yang kedua yang mereka sebutkan tadi, bahwasanya sebagian manusia pun meminta kepada makhluk Allah yang lain sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka dekat kepada Allah. Ini juga keliru. Di mana kelirunya? Yang diseru oleh orang-orang masa lalu dianggap ini adalah orang dekat kepada Allah, makhluk yang dekat kepada Allah. Mereka pun takut kepada Allah. Mereka pun berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang diminta, tetapi kita yang meminta langsung kepada Allah. Apa alasannya? Karena berbicara kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dekat dengan hamba-hambanya ini, Allah tegaskan itu dalam Al-Quran Karim. Antum bisa baca nanti dalam Al-Quran, baik surah Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, kalau datang hamba-hambaku kepadamu, mereka bertanya kepadamu tentang diriku, katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku ini dekat, enggak jauh. Minta aja langsung, enggak usah pakai perantara," kata Allah. Allah yang katakan ini. Minta langsung kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan penuhi permintaan orang yang memohon dan meminta kepadaku secara langsung. Makanya di ayat yang lain juga Allah mengatakan itu, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kupenuhi permintaan kalian. Nah, ini diantara dalil menunjukkan bahwasanya kita enggak butuh perantara-perantara ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya, enggak. Sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik masa lalu melalui perantara Hubal, Lata, Manat, Uzza, termasuk juga Wad, Suwa', Ya'uq, Yahus, Nasr dan lainnya, yang mereka persembahkan segala permintaan mereka kepada orang-orang ini atau makhluk-makhluk atau berhala-berhala ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihantarkan. Itu ceritanya. Jadi ceritanya agar kemudian nanti disampaikan kepada Allah. Ini perbuatan orang-orang musyrik. Sayangnya nampaknya tidak sedikit kaum muslimin yang jatuh dalam kesalahan ini. Datang, sekarang kita lihat bagaimana syubhat yang beredar, yang diklaim bahwasanya perbuatan ini diperbolehkan. Mereka berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala melalui manusia. Sayangnya enggak bijak, Pak, mengambil dalil bagian doang, difahami dengan pemahaman sendiri. Di mana terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, panas berkepanjangan. Apa yang terjadi? Datang menjadikan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan, permohonan. Kemudian dia datang, yaitu Umar bin Khattab, kepada siapa? Al-Abbas, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya enggak jeli. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zat fisik sebagaimana diklaim oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Kata mereka, fisik si fulan, kedudukan si fulan, kan kedudukan sini kan? Kedudukan si fulan, fisik si fulan itu bisa mendatangkan maslahat bagi orang lain sehingga dia meminta dengan kedudukan orang tersebut. Nah, nanti kita akan bahas. Cuma nggak tahu cukup nggak waktu kita bahas ini. Waktu cepat sekali. Jadi bagaimana status orang yang datang kepada orang, kan kemungkinannya dua, datang kepada orang yang masih hidup dan datang kepada orang yang sudah mati. Kita bahas yang masih hidup dulu. Yang masih hidup ini, kita datang kepada mereka, apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, datang kepada orang tersebut yang masih hidup dengan zatnya atau dengan permintaan dan permohonan? Semua riwayat-riwayat yang ada yang kita temukan yang sahih, yang valid, yang mana wasilah itu kapan bisa diperbolehkan, yang kita kenal dengan at-tawassul asy-syar'i,
Jadi tawasul itu enggak semuanya enggak diperbolehkan, enggak. Ada yang diperbolehkan, justru disyariatkan juga ada juga yang dilarang. Menjadikan perantara kepada Allah itu ada yang diperkenankan, ada yang enggak. Yang enggak seperti apa? Dia datang kepada orang dan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan zat dan fisik serta kedudukan si fulan, ya Allah tolong kabulkan permintaan saya. Ini Pak, memang tidak langsung dikatakan perbuatan syirik sebagaimana yang sedang kita bahas, tidak. Para ulama menjelaskan ini bukan perbuatan syirik kepada Allah, tetapi babun ila syirik, pintu dan celah menuju kesyirikan yang harusnya ditutup. Plus ini pun perbuatan ihdats fiddin, perbuatan baru dalam agama yang gak ada contoh. Makanya gak ada baik para sahabat ataupun Rasul SAW ataupun para tabi'in yang melakukan perbuatan semacam ini, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan kedudukan si fulan karena kedudukannya bijah gitu ya, dengan istilah jah itu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua sepakat Pak, manusia terbaik, posisi yang paling tinggi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh siapa? Oleh Rasul SAW. Enggak ada yang bantah itu. Siapapun enggak ada yang bantah. Yang kemudian kita terus mintakan juga untuk Rasul SAW. Setiap kita habis mendengar azan berkumandang, kita baca itu. Apa bacaannya? Hah? Kita kan suka minta Pak, setelah azan berkumandang apa kita baca doa? Pertama salawat dulu kepada Rasul. Kalau bisa pakai salat Ibrahimiyah itu lebih bagus. Ya pakai salat yang pendek juga boleh ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik atau Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, lihat nih, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Benar. Itu yang kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, man sa'ala liya al-wasilah wal manzilah, siapa saja yang memintakan untukku kepada Allah al-wasilah dan kedudukan yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal baginya untuk mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Makanya bagus tuh banyak-banyak berdoa setelah dengar azan berkumandang, berdoa kita masing-masing, tapi ya enggak harus bareng-bareng, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa itu insyaallah kita dapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kembali kepada dua tadi, izin dari Allah dan ridha juga dari Allah. Baik, kita kembali ke tadi. Jadi orang yang kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala ini terbagi jadi dua. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Yang dilarang pertama kita sebutkan memang tidak langsung dikatakan sebagai kesyirikan kepada Allah, tapi babun ila syirik, pintu yang terbuka, celah yang orang bisa masuk melalui pintu itu menuju kesyirikan kepada Allah, yang ujung-ujungnya hulu, melebih-lebihkan posisi, tempat, kedudukan yang sejatinya enggak berhak untuk dimiliki oleh seorang manusia. Yang berhak bisa menolong manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada Pak. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya hanya Allah yang berhak bisa menolong manusia atau kemudian mencelakakan manusia masuk surga atau masuk neraka, kecuali dua tadi, diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya langsung kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, kita kembali. Jadi orang yang meminta dan memohon syafaat kepada manusia yang masih hidup, atau kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kedudukan manusia orang yang masih hidup, itu pun tidak ada syariatnya dalam Islam. Enggak disebutkan dalil tentang perbuatan semacam ini, sehingga dikenal oleh para ulama dengan perbuatan bid'ah, perkara baru dalam agama yang harus dihindari karena akan menjadi pintu masuk menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kedua, ini yang bahaya. Minta langsung
Ini jelas bagian syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Anda kan punya kedudukan tinggi di sisi Allah, maka tolonglah bahwasanya engkau bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya kita katakan. Ini kalau masih hidup, baru masuk kepada orang yang sudah mati. Karena kita bagi jadi dua tadi. Datang kepada manusia terbagi jadi dua, masih hidup dan yang sudah mati. Yang sudah mati juga demikian. Ada manusia datang ke kuburan, orang yang dianggap yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wali si fulan, ulama si fulan, kiai si fulan, pokoknya siapapun. Datang dia ke sana. Kita lihat. Jadi jangan langsung klaim jas orang langsung syirik. Enggak, Pak. Datang kuburan itu ngapain dulu, kita tanya baik-baik. Apa niatnya? Apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda perbuat di situ? Karena ada istilah at-tabarruk, mengalap berkah. Ini kadang terjadi. Tapi kita lihat dan kita tanya baik-baik agar jangan sampai jatuh tuduhan ini. Kalau enggak mengenai si fulan akan kembali kepada kita yang mengungkapkannya. Ini jangan terjadi. Maka enggak boleh gampang menuduh orang melakukan ini, melakukan itu, dituduhkan kesyirikan, kufuran, enggak boleh. Sampai kita iqamatul hujjah, tanya baik-baik, sampaikan dalil Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang datang ke kuburan pun juga demikian. Ada dua kemungkinan. Kalau dia minta langsung kepada orang-orang yang sudah mati ini, bisa memberikan syafaatnya, bisa memberikan bantuan dan pertolongan dan seterusnya, bisa memberikan ini itu, maka ini yang diklaim sebagai syirkun akbar, keluar dari Islam. Ini yang bisa dianggap menggugurkan keislaman. Ini masih banyak syubhat sebenarnya yang kita ingin sampaikan. Ini sudah mau masuk sisa. Sedikit lagi sampai nanti berbunyi. Jadi orang yang datang kepada orang yang sudah meninggal, kalau dia minta langsung bahwa saya bisa mendatangkan maslahat untuk dirinya, ini dikatakan sebagai syirkun akbar. Tapi kalau sebagai orang-orang punya keyakinan bahwasanya tidak mendatangkan maslahat dan mafsadat, berharap saja agar kemudian orang-orang ini meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah masuk kesyirikan besar atau masuk pada kebid'ahan, perkara baru dalam agama? Ini muncul. Tapi sebagian besar mengatakan itu bisa masuk pada syirik besar juga, sebagaimana keyakinan orang-orang musyrik masa lalu. Mereka tidak punya anggapan berhala itu datangkan maslahat dan mafsadat, tapi hanya dijadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun terjadi kepada sebagian umat kaum muslimin hari ini. Mereka datang kepada kuburan wali si fulan, melakukan ini, melakukan itu, minta kepada mereka. Mereka punya keyakinan ini orang tidak datangkan maslahat, tidak datangkan mafsadat, tidak bisa menolak mafsadat. Enggak, yang bisa mendatangkan maslahat, menolak mafsadat hanya Allah. Ini keyakinan mereka. Apa kata mereka? Ini cuma perantara. Lihat nih, cuma sebab doang. Padahal lagi-lagi tidak ada bukti dalil nyata, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan para sahabat yang mereka lakukan dengan cara demikian. Kalau memang itu ada, Pak, pastikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami hari ini, karena kami dalam keadaan butuh air, paceklik." Tapi nyatanya kemana datangnya? Kepada orang yang masih hidup, yaitu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah masuk insyaallah. Udah masuk. Hah? Udah masuk. Kita adzan dulu, nanti habis mana DKM-nya mah? Kita habis isya ada lagi apa enggak? Apa lanjutkan habis sholat? Apa sebelum sholat ada diskusi tanya jawab? Habis azan? Tadi kita sampaikan syubhat yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, yang konon kata mereka bolehnya orang menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia yang baik, yang saleh, para wali-wali Allah, para nabi, para rasul, sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua klaim yang tidak tepat dan tidak benar. Kalau benar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda pasti akan datang kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia terbaik alal mutlak adalah Rasul dari hidupnya sampai meninggalnya beliau.
dari masih hidupnya beliau sampai wafatnya beliau adalah beliau manusia terbaik. Tapi kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Al-Abbas? Tapi datang lagi syubhat. Berarti boleh kata mereka, karena Umar tetap datang juga kepada Al-Abbas. Ini menunjukkan bolehnya meminta kepada orang. Kita katakan boleh kalau orang itu pertama masih hidup, tapi bukan sekedar hidupnya saja. Yang diminta itu adalah doanya. Dan ini banyak riwayat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diperintah oleh Rasul SAW, kalau kau nanti ketemu dengan seorang manusia namanya Uwais Al-Qarani dari Yaman, kau katakan kepada orang itu, istaghfirillah li, mintakan ampunan kepada Allah untuk kukatakan begitu kepadanya. Ini boleh, namanya doa. Bukan ketemu dengan Uwais salaman sudah pergi, bukan. Jadi bukan karena kedudukannya itu, bukan kepada Allah, bukan, tapi agar dia mendoakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas, tidak datang kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul SAW pun juga hidup dalam kehidupan barzakhiyah yang suka dijadikan syubhat gini. Rasul itu kan sejatinya cuma pindah ruh dari alam dunia ke alam barzakh, kan tetap hidup. Allahu Akbar. Sehingga bisa dimintai sesuatu. Kalau memang bisa dimintai sesuatu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perbuatan saya pernah dengar dari sebagian asatidah kita yang lama di Madinah. Dulu banyak orang lempar kertas ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka inginkan? Minta yang ada hajat, minta keinginan ini. Makanya alhamdulillah dijaga oleh askar-askar agar tidak ada orang minta ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin selama tidak dapat jodoh, minta ditulis di kertas itu, lempar kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin keuangannya lagi seret, lempar juga. Yang mungkin ada urusan dengan keluarga, lempar juga di situ. Subhanallah. Ini tidak dibenarkan. Makanya dijagain ketat di kuburan Nabi itu agar tidak ada orang macam-macam. Tapi ya lagi-lagi begitu, dituduh ini, tuduh itu, enggak boleh begini. Subhanallah. Tidak demikian. Jadi kalau benar kita boleh meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, pasti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta, ya Rasulullah, ud'u lana, berdoalah kepada Allah untuk kami ya Rasul, agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Nyatanya tidak. Padahal lebih mulia mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih mulia mana, Pak? Rasul. Enggak mungkin datang kepada orang yang tidak lebih mulia daripada orang yang lebih mulia, enggak mungkin. Pasti datang kepada orang yang lebih mulia. Tapi enggak dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu untuk menunjukkan bahwasanya boleh meminta hanya kepada orang yang sudah yang masih hidup, dan itu pun minta adalah doanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kehebatannya. Belum lagi dengan qiyas yang tadi kita sampaikan. Cuma kita butuh waktu banget yang pastikan coba-coba. Mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Seperti apa? Kata mereka, kita lihat Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar. Sementara kita Maha Kecil, Maha Kerdil, Maha Hina Dina, nggak pantas berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh wasaid, butuh perantara. Sebagaimana ketika kita berhadapan dengan raja-raja dunia, dengan para pemimpin-pemimpin dunia, nggak bisa kita langsung ketemu orang cilik, langsung ketemu dengan presiden itu susah minta ampun. Allahu Akbar. Ini namanya al-qiyas ma'al fariq. Qiyas, analogi yang enggak apple to apple. Kalau mau menganalogikan sesuatu itu harus sebanding, Pak. Harus mirip, sama, sesuai. Lah ini khalik dengan makhluk kok mau disamain, kemana ini? Ini perbuatan orang-orang yang tidak benar ya. Mengkiaskan Allah dengan makhluk ini enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, kata Allah. Allah tuh enggak serupa, enggak sebanding, enggak semisal, enggak sama dengan semua makhluknya, enggak sama. Tapi kadang disama-samain, ini enggak boleh. Di satu sisi kita dilarang untuk menyamanyamakan. Nah, Anda sekarang menyamanyamakan. Kita katakan Allah punya mata, Allah punya tangan, sudah tasbih kata dia. Enggak sama sekali.
Justru di benak mereka lah syubhat ini ada. Mereka katakan, oh berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka dalam kasus ini menyetarakan, membandingkan, sebagaimana raja-raja dunia butuh orang-orang yang menyampaikan kepadanya keluh kesah. Orang yang ingin bertemu dengannya harus ada ajudannya, ada asisten pribadinya, ada bodyguardnya, ada penjaganya. Itu makhluk. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh itu semua. Cukup bagi Allah, silahkan kalian minta apa yang kalian inginkan, aku kasih, kata Allah. Ini syubhat yang terus beredar, tapi ya itu terus dihidupkan oleh sebagian kaum muslimin untuk membela dan menyupport, mendukung pandangan-pandangan yang sejatinya bertentangan. Kembali kepada apa yang kita sampaikan, jadi menjadikan perantara-perantara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah sebagai bentuk dua, baik dengan alasan ataupun dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataupun meminta pertolongan, bantuan ataupun syafaat kepada mereka. Ini dilarang dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis-hadis Rasul yang sudah kita sampaikan. Tapi sebelum kita tutup dan kita akhiri, masih banyak yang ada di sini, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan sebelum kita masuk sholat Isya. Dan ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan contoh dari Umar bin Khattab yang memintakan kepada orang yang berilmu. Itu apa sih itu berilmu? Bagaimana kalau orangnya itu nggak berilmu? Seperti contohnya ada seorang pergi umrah. Nah, saya titip doa nanti panggil supaya saya bisa berangkat umrah. Itu apakah sirik atau tawasul yang boleh? Yang keduanya Ustaz, yang orang yang sudah meninggal itu ada sebabnya, baik yang sudah wafat, sebab kami itu tidak menyembah patung seperti ini, tapi kami kan mendekat orang soleh untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena penjelasan mengenai sebab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya sudah jelas tadi untuk poin yang kedua sebenarnya, karena saya sudah jelaskan. Harusnya saya tidak perlu jawab lagi, tapi kalau mau saya jawab ulang. Tapi yang pertama baru memang belum. Yang pertama memang belum saya jawab, memang belum saya sampaikan. Yang kedua saya kira mudah-mudahan ada sudah yang paham, sebagian belum paham mungkin. Yang pertama, tadi beliau tanya tentang bolehkah meminta doa kepada orang yang mungkin tidak berilmu atau mungkin derajatnya lebih rendah daripada kita yang meminta. Boleh. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, kalau antum tanya, lebih mulia mana Uwais Al-Qarani dengan Umar bin Khattab? Jelas lah, sepakat ya, nggak ada perbedaan. Tapi kenapa Rasul tetap suruh perintahkan? Boleh, menunjukkan bahwa boleh. Yang lebih jelas lagi, meskipun masih ada perselisihan tentang tasahih dan tad'if, tapi sebagian mensahihkan hadis ini, dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendahului Rasul untuk melaksanakan umrah ke Mekah, Rasul pernah meminta kepada Umar bin Khattab. Ini baru hadisnya tentang beliau sampaikan tadi. Sekarang kalau ada orang pergi umrah, ini kasusnya Nabi sendiri. Nabi yang mengatakan, la tansana ya ukhayya. Kata Rasul, ini kalau memang sahih valid hadisnya, Imam Ahmad keluarkan, Tirmidzi juga keluarkan, tapi Syalbani menganggap ini hadisnya dhaif kata beliau, tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan. Hasan juga ini karena banyak riwayat mendukung. Ada khilaf. Rasul mengatakan, la tansana, jangan lupakan untuk kami, wahai Umar. Jadi apa yang disuruh jangan lupakan? Doa, karena engkau akan berada di tempat yang mustajab. Di Mekah itu ada beberapa tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita diajarkan ketika kita tawaf antara rukun Yamani dengan bukan masjid, dengan Hajar Aswad, untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak berdoa di situ. Yang kedua multazam. Hendaknya kemudian orang menempelkan kalau memungkinkan, ya kan. Tapi kan susah masalahnya, orang rebutan semua. Yang ketiga Bukit Safa dan Marwa. Tapi para ulama menjelaskan hanya mustajab ketika orang beraktivitas sa'i antara Safa dan Marwa. Tapi kalau cuma mau nongkrong doang di sana, misalkan ya, nggak sedang beraktivitas umrah, pakai pakaian bebas, dia sedang nggak umrah, atau mungkin dia memang sudah tinggal di sana, kemudian nangkring aja misalkan di Bukit Safa santai begitu kemudian berdoa, maka nggak mustajab.
Karena mustajab itu kemudian diiringi dengan aktivitas sa'inya. Ketika berada di sofa, makanya banyak doa di situ. Dikir doa, dikir doa, dikir doa. Itu 3 kali berulang-ulang di sofa dengan di marwah itu. Nah ini diajarkan. Sehingga Rasul SAW kemudian mengatakan kepada Umar, la tansana ya ukhayya, wahai saudara kecilku, jangan lupakan kami, min salihi du'aik, dengan keikhlasan dan kesolehan doa yang kau panjatkan nanti kepada Allah di Masjidil Haram itu, maksudnya di Ka'bah itu, karena mau umrah. Jadi boleh, nggak harus lihat yang berangkat orang awam. Ustadz yang datang kepada orang ini mengatakan, wahai si fulan, nanti doakan kebaikan untukku di sana. Boleh nih Rasul dengan Umar kalau sahih hadisnya kan. Ini jelas lagi menunjukkan bahwasanya boleh. Jadi berdoa, meminta doa kepada orang yang masih hidup itu nggak harus dari yang biasa kepada orang yang mulia, nggak harus. Bahkan orang yang lebih mulia pun kepada orang yang biasa pun boleh, ya. Karena Rasul lakukan kepada Umar dan Umar juga kepada Uwais Al-Qarani. Jelas mudah-mudahan. Yang kedua saya kira tidak perlu saya jawab karena tadi jelas menurut saya. Tapi kalau belum jelas boleh berdua saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah masuk salat Isya? Ya. Berkaitan dengan tadi mengatakan fatwa saya betul orang pariwisata itu ikan ini orang masuk ke dan tapi ada ini foto foto itu harap apa At-tamathil, saya kira jelas sekali. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan banyak sekali para perawi hadis jelas sekali ya tentang permasalahan patung. Semua patung, Pak, enggak disembah kok Ustaz, cuma patung doang, hatta enggak disembah. Ana juga ke sana enggak nyembah hatta, ana enggak nyembah ke sana. Jadi tetap tidak boleh. Ini tidak perlu saya perpanjang, sebenarnya terlalu banyak jelas penjelasan para ulama dalam permasalahan. Itu bisa baca kompilasi fatwa ulama Balad Al-Haram, baik Syekh bin Baz, Syekh Taimin dan yang lainnya, ulama-ulama termasuk fatwa-fatwa dari Mesir juga demikian. Mereka mengatakan haram ketika kita berada di satu tempat dan kemudian merasa tenang, nyaman, apalagi selfie-selfie dengan patung-patung yang itu menjadi sebuah simbol aktivitas dari ibadah orang-orang non-muslim. Mau saya di bagian pariwisata, bukan bagian pariwisata, nggak ada hubungan dengan pekerjaan ya. Intinya tidak diperkenankan kita. Termasuk nanti permasalahan ini juga orang yang mungkin datang melancong ke negeri-negeri kufar, orang-orang non-muslim. Apa ke sana? Ada ibrah yang bisa diambil apa enggak? Ada manfaat dan masalah yang bisa didapat apa tidak? Kalau enggak, maka enggak boleh bepergian ke tempat-tempat itu. Terlalu banyak nanti dalil yang mungkin tidak cukup kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Jadi jelas mudah-mudahan tidak boleh. Maka nggak usah berbangga diri dengan berfoto-foto di belakang berhala A, berhala B, nggak usah. Jangan bersenang-senang dan berbahagia. Khawatir diancam kelak di hari akhir dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, kalau kalian lewat di tempat di mana orang-orang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suka-suka kalian. Jangan senang-senang, jangan tersenyum, jangan bahagia, apalagi selfie-selfie. Tapi nangislah kalian, kata Allah. Khawatir kalian terkena imbasnya juga. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira ini kita mau salat Isya. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa sambung kembali kajian kita dari kitab Nawaqidh al-Islam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.